Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang sangat saya cintai dan saya banggakan, semoga anak-anakku semua diberi kesehatan, keimanan, dan tetap belajar yang rajin di rumah sehingga bisa belajar dari jarak jauh bersama Bapak Guru dengan baik anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran IPS tema 1 subtema 2 tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Anak-anak tahu apakah ASEAN itu? ASEAN adalah sebuah organisasi yang berdiri di Asia Tenggara, disingkat dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini mempunyai beberapa anggota. Yang pertama adalah Indonesia, kemudian Singapura, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, kemudian Thailand, kemudian yang terakhir Myanmar. Ya. Anak-anakku semua, itu tadi beberapa anggota yang mengikuti organisasi ASEAN ini. Kemudian anak-anak, untuk pada kesempatan ini Bapak Guru mau belajar tentang kehidupan ekonomi negara ASEAN. Di negara-negara ASEAN itu punya bermacam-macam ekonomi. Secara keseluruhan punya tradisi ekonomi yang sama, tapi di antara negara-negara itu punya ciri khusus, ya, ciri khusus. Pertama kali Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris atau negara yang sebagian besar penduduknya pertanian, ya, pertanian. Kemudian ada yang bekerja di laut atau sebagai nelayan. Selain itu juga Indonesia banyak industri, ya, industri jasa, perdagangan, pertambangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Singapura. Ya, Singapura ini sedikit berbeda dengan negara-negara ASEAN yang lain. Singapura tidak melakukan kegiatan pertambangan dan pertanian karena terbatasnya wilayah yang dimiliki oleh Singapura. Meski begitu, Singapura merupakan negara Asia Tenggara dan pendapatan per kapita paling tinggi. Ya. Singapura merupakan negara yang maju di bidang industri, perdagangan, kemudian jasa. Ya. Selain itu, Singapura bisa mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Malaysia. Ya, Malaysia ini juga banyak warganya atau masyarakatnya bekerja sebagai petani. Hasil utamanya adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Ya, ini adalah penghasilan dari negara Malaysia. Kemudian selanjutnya yang keempat, Brunei Darussalam. Ya, Brunei Darussalam ini merupakan negara berpendapatan per kapita tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Ya, wilayahnya kaya akan sumber daya pertambangan, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kelima, Filipina. Ya, Filipina ini ditunjang oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspornya ya terdiri gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Ya, Filipina ini dikenal sebagai negara penghasil kopra dan serat ABK terbesar di dunia. Kemudian yang keenam, Vietnam.
ya Vietnam ini eh, bekerja sebagai petani juga, dengan hasil utamanya adalah padi. Selain itu ada pula kegiatan perkebunan, ya, industri dan pertambangan. Kemudian selain itu juga menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ya Laos. Ya, Laos ini juga mengandalkan kegiatan pertanian. Hasil utamanya adalah padi, kopi, kapas, dan jagung. Kemudian sumber daya tambang di Laos sangat sedikit sehingga tidak dapat diandalkan. Kemudian yang kedelapan, Kamboja. Ya, Kamboja masyarakatnya juga bertani. Ya, hasil utamanya juga padi, kemudian jagung. Ya. Kemudian Kamboja merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar ya di Asia Tenggara. Ya, ini bagus sekali. Kemudian yang kesembilan, Thailand. Thailand ini juga penduduknya juga bertani. Ya, Thailand merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Ini adalah negara Thailand. Kemudian selain itu, ya, Thailand juga melakukan kegiatan pertambangan, ya, perikanan, industri, dan kehutanan. Ya. Saat ini pendapatan utama Thailand berada di sektor pariwisata. Kemudian yang terakhir anak-anak, yaitu yang termasuk negara anggota ASEAN adalah Myanmar. Ya. Myanmar ini juga kegiatan pertanian, ya, yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar, ya, yang berpusat di lembah Sungai Irrawaddy dan Salwen dengan hasil utama berupa padi. Ya. Selain itu juga Thailand mempunyai hasil ukiran kayu, ya, pemintalan sutra dan permata. Nah, anak-anak, itulah sedikit tentang sejarah tentang perekonomian di ASEAN. Ya. Kemudian anak-anak nanti setelah mendengarkan Bapak Guru, ya, kalau mungkin belum jelas, ya, bisa anak-anak membaca di buku tema, ya, subtema 1, tema 1, subtema 1, ya, tentang materi kehidupan ekonomi negara ASEAN. Selanjutnya anak-anak, nanti anak-anak mengerjakan soal latihan, ya, jumlahnya 5 saja, ya. Nanti bisa ditulis di buku tugas tema. Nanti setelah jadi tugasnya difoto, dilaporkan sama Pak Zabroni. Sekian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami belajar pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.